Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman, nomor BP 2010-951-009 dari kelas Sistem Digital E. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tugas besar yang telah saya lakukan, yaitu modul kamar mandi otomatis. Jadi, pada tugas besar kali ini, saya menggunakan 4 buah jenis sensor, yaitu ada sensor peer, kemudian ada yang berfungsi untuk mendeteksi orang di dalam kamar mandi, dan sensor ini akan mengeluarkan output yaitu lampu, yang mana ketika ada orang di kamar mandi maka lampu secara otomatis menyala. Yang kedua, saya menggunakan sensor suhu, yang mana sensor suhu ini diletakkan pada dinding kamar mandi. Ketika sensor ini mendeteksi suhu kamar mandi itu terlalu dingin, maka sensor ini akan mengeluarkan output berupa heater, yang mana heater ini akan memanaskan air pada kamar mandi. Kemudian saya menggunakan sensor MQ2 atau sensor gas, yaitu adalah sensor untuk mendeteksi apakah ada asap atau gas yang ada di dalam kamar mandi, dan sensor ini akan mengeluarkan output berupa motor yang mana berfungsi untuk membuka ventilasi di dalam kamar mandi agar asap atau gas tersebut keluar. Keempat, saya menggunakan water level sensor, di mana pada water level sensor ini menggunakan potentiometer sebagai flash pin-nya untuk menandakan apakah air tersebut rendah ataupun air memiliki ketinggian tinggi yang ada di dalam bak. Water sensor ini akan memiliki keluaran berupa pompa air. Kemudian ada juga sensor proximity atau sensor jarak. Sensor jarak ini berfungsi untuk mengetahui apakah ada orang di dekat kloset atau tidak. Ketika ada orang di dekat kloset, sensor ini akan mengeluarkan output berupa pengaktifan motor untuk membuka tutup kloset. Langsung saya akan menjalankan rangkaian. Ketika rangkaian dijalankan, ketika rangkaian ini dijalankan dan sensor peer berlogika 1, maka sensor peer akan mengumpankan arus ke pin B pada IC 74247, yang mana keluaran dari IC 74247 ini akan dihubungkan dengan 7 segmen, dan ketika pin B-nya itu bernilai berlogika 1, maka 7 segmen akan menampilkan angka 2, yang menandakan bahwa sensor peer aktif. Selain itu, sensor peer ini juga akan mengumpankan arus ke resistor R1, yang mana tegangan yang terbaca ialah 1,08. Lalu diumpankan ke kaki base. Karena tegangan pada kaki base itu sudah dapat mengaktifkan transistor, maka transistor ini akan aktif dan terdapat arus yang mengalir pada power supply ke relay, lalu ke kaki kolektor, kaki emitter, dan diteruskan ke ground, sehingga menyebabkan switch berpindah dari kanan ke kiri dan menyebabkan output nyala berupa lampu yang menandakan ada orang di dalam kamar mandi. Selain itu, ketika sensor suhu tinggi dan sensor suhu rendah bekerja, kedua sensor akan mengumpankan arus ke kaki input gerbang logika SOR, yang mana gerbang kaki logika SOR ini akan memberikan output 1 ketika hanya satu kaki saja yang bernilai 1, sedangkan kaki lain bernilai 0. Keluaran dari gerbang SOR ini akan diumpankan lagi ke IC 74247 dan diumpankan lagi ke 7 segmen. Dimana ketika gerbang SOR memberikan nilai 1 ke pin C-nya, maka 7 segmen akan menampilkan angka 2. Akan menampilkan angka 2. Seperti ini. Akan menampilkan angka 2 plus angka 4 ketika sensor peer juga diaktifkan. Selain itu, kedua sensor ini akan diumpankan ke IC 4555, yang mana ketika
ketika sensor suhu rendah itu aktif seperti ini, maka keluaran dari kaki Q2 IC ini akan mengumpankan arus ke resistor R7 dan mengumpankannya lagi ke kaki base transistor. Karena tegangan pada kaki base transistor itu sudah cukup untuk mengaktifkan transistor, maka terdapat arus yang mengalir dari power supply ke relay, lalu ke kaki kolektor, kaki emitter, dan ke ground. Karena ada arus yang mengalir pada relay, maka kaki relay akan bergerak dari kanan dan kiri dan menghasilkan dan akan membuat heater ini menyala, sehingga dapat memanaskan air yang ada di dalam bak mandi. Kemudian saya juga menggunakan sensor MQ2. Ketika sensor ini memiliki berlogika 1, maka dia akan melakukan input arus, mengumpankan arus ke IC 74247 ini. Dan saver segment akan menampilkan angka ganjil ketika sensor ini aktif. Selain itu, sensor ini juga akan mengumpankan arus ke resistor 3 dan outputnya yaitu adalah berupa motor yang akan membuka ventilasi seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian saya juga menggunakan sensor water level, yang mana tes pinnya menggunakan potensiometer yang memiliki arti bahwa ketika air tinggi itu besarnya 92% sudah terisi, ketika air rendah maka artinya kurang dari 92% terisi. Dalam kondisi air tinggi, sensor ini akan berlogika 1 dan mengumpankan arus ke rangkaian pasif, yaitu gabungan dari induktor dan kapasitor, lalu mengumpankannya ke rangkaian detektor non-inverting. Hasil dari penguatannya akan diumpankan ke resistor R6 dan diumpankan lagi ke kaki base transistor. Karena tegangannya telah cukup untuk mengaktifkan transistor, maka terdapat arus yang mengalir dari relay, dari power supply ke relay, kemudian ke kaki kolektor dan ke kaki emitter, lalu ke ground. Sehingga kaki relay akan bergerak dari kanan ke kiri, menyebabkan motor tidak hidup dan pompa akan mati. Ketika kondisi air rendah, yaitu di mana kurang dari 92%, hal ini akan mengakibatkan terjadi perubahan nilai pada kaki base transistor, yaitu minus 10,6 volt. Hal ini tidak cukup untuk mengaktifkan transistor. Hasilnya, kaki relay akan bergerak dari kiri ke kanan dan motor untuk memompa air akan hidup. Kemudian yang terakhir adalah ada sensor proximity, yaitu untuk mendeteksi apakah ada orang atau tidak di sekitarnya. Pada sensor ini saya juga menggunakan potensiometer sebagai tes pinnya, yang mana penutup orang terdapat di dekat kloset yaitu lebih dari 83% dan orang tidak terdeteksi kurang dari 83%. Ketika sensor ini mendapatkan input yaitu kurang dari 83%, maka sensor ini akan mengumpankan logika 1 ke rangkaian pasif lalu menuju ke rangkaian detektor. Hasil dari penguatan rangkaian detektor akan diumpankan lagi ke resistor R4 lalu diumpankan ke transistor. Karena tegangan pada transistor itu belum cukup, yaitu sebesar minus 10,6 volt, maka tidak akan ada arus yang mengalir pada relay dan kaki relay akan berada di posisi kiri, sehingga terdapat rangkaian terbuka pada motor dan motor tidak akan membuka tutup kloset. Sedangkan ketika sensor mendapatkan
input lebih dari 83%, maka hasil dari penguatan detektor non-inverting akan menghasilkan tegangan sebesar 0,87 ke kaki base transistor, menghasilkan kaki transistor ini aktif, dan terdapat arus yang mengalir pada relay serta kakinya akan bergerak dari kiri ke kanan, sehingga rangkaian untuk membuka tutup kloset akan tertutup dan tutup kloset akan membuka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.